Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha amma ba'd. Sahabat An-Nabawi Media yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan rahmat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kembali kita dapat bertemu melalui media online yaitu Zoom dan juga YouTube dalam majelis kita ngaji buku, dan kita akan meneruskan ngaji buku dari buku yang ditulis oleh Firas Al-Khatib, Lost Islamic History, Reclaiming Muslim Civilization from the Past. Dan di sore hari ini kita akan memasuki pembahasan di bab yang ke-10, yaitu tentang rebirth atau kebangkitan kembali. Dan di tengah kita sudah hadir narasumber kita, Kang Septian Awe. Alhamdulillah. Untuk itu mari sahabat An-Nabawi Media semuanya, kita luruskan niat kita kembali, kita buka hati dan pikiran kita. Semoga hadirnya kita dalam majelis ini menjadi ibadah, dan insya Allah kita akan mendapat tambahan ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Kang Septian, dipersilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik serta hidayah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam agenda rutin kita setiap pekan di acara ngaji buku, di mana pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bukunya Firas Al-Khatib, Lost Islamic History, Reclaiming Muslim Civilization from the Past. Di sore ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab 10. Bab 10 itu adalah bab yang berjudul tentang rebirth. Jadi kelahiran kembali. Kelahiran kembali maksudnya atau maknanya adalah kelahiran kembali peradaban Islam. Tidak banyak sebetulnya informasi yang baru atau menarik dari bab ini. Kita melihat bahwasanya justru saya menarik di bagian awal dan bagian akhir dari pembahasan bab ini. Sesuatu yang baru ya, bahwasanya Firas Al-Khatib di bagian awal ingin mencoba mengkonsepkan satu periode sejarah dalam sejarah umat Islam, peradaban Islam, yaitu tentang kebangkitan kembali. Bahwasanya di pertemuan ke-8 kalau kita lihat, kita sudah membahas tentang 7 ya, masa pemberontakan, masa penurunan. Ketika bab 8 kita membahas tentang Andalusia, peradaban Andalusia, juga membahas tentang peradaban sampai ke penurunannya. Dan terus itu kita bisa amati bahwasanya di masa-masa atau di bab sebelumnya, Firas menggambarkan tentang adanya kemunduran dari peradaban Islam. Maka pada bab ini kemudian dilanjutkan tentang kelahiran kembali. Nah, hal yang menarik bahwasanya di bagian awal ini nanti Firas Al-Khatib mengutip pandangan seorang sejarawan dan filsuf abad ke-14 yaitu Ibnu Khaldun. Bahwasanya Ibnu Khaldun mengatakan tentang bergulirnya suatu peradabannya, sejarah identitas manusia, yaitu tentang kekuasaan atau kerajaan.
Dikatakan bahwasanya setiap dinasti itu memiliki jangka waktu hidup yang alami. Jadi ada silih bergantinya kekuasaan yang Allah terapkan dalam sejarah peradaban umat Islam. Ada semacam proses pertumbuhan dari kekuasaan Islam, di mana nanti ada proses muncul, berkembang, kemudian nanti turun. Di sini kemudian dijelaskan tentang 3 proses, 3 tahapan dari perjalanan dinasti umat manusia, perjalanan setiap dinasti. Tahun-tahun pertama, dinasti akan diwarnai dengan pertumbuhan yang ekspansif. Keteguhan gurun, istilahnya di sini dijelaskan tentang keteguhan, di mana memang generasi pertama suatu dinasti itu akan memperjuangkan suatu kekuasaan, suatu kejayaan, kehidupan peradaban mereka. Dan juga etos kerja yang keras serta rendahnya hasrat atas kemewahan dunia. Ini satu hal yang menarik tentang hal ini ya. Jadi memang generasi pertama dari suatu dinasti pasti akan melaksanakan suatu perjuangan agar dinasti itu hadir dan kemudian bertumbuh dan berkembang. Dan satu hal yang kita bisa lihat bahwasanya hasrat mereka terhadap kemewahan dunia, kenikmatan dunia juga belum muncul dibandingkan nanti di masa-masa akhir. Nah, ternyata dalam sejarah kekuasaan Islam nanti juga kita akan melihat sebetulnya tentang kedekatan para penguasa atau beberapa kasus rakyatnya pun terhadap kemewahan duniawi, itu yang akan membuat suatu peradaban atau suatu kekuasaan itu hancur. Di pembahasan kita tentang Andalusia misalnya, nanti kehancuran diakibatkan atas kemewahan. Nah, di masa-masa awal ketika Abdurrahman Adakhil itu mendirikan peradaban Andalusia, itu butuh suatu berdarah-darah, betul-betul perjuangan dan seterusnya. Nanti maka kita akan lihat nanti pada generasi kedua yang meneruskan warisan generasi pertama, pertumbuhan itu melambat saat para pemimpinnya mulai lebih menekankan kemewahan kehidupan istana daripada administrasi dan kepemimpinan suatu kekuasaan. Nah, nanti kemudian menjelang generasi ketiga, kehancuran dinasti pun lengkap saat para pemimpin dinasti tersebut atau wajirnya juga tenggelam dalam kemewahan dan kenyamanan, sehingga nanti negara tidak mampu melindungi diri dari ancaman internal dan eksternal. Nah, di titik tersebut, sirkus mulai berulang lagi saat muncul dinasti baru untuk menggantikan yang lama. Ini terus silih berganti perkembangan dinasti dalam sejarah, khususnya adalah sejarah peradaban umat Islam. Dan ini sebenarnya bisa ditarik dalam kehidupan hari ini, khususnya kehidupan Indonesia. Kita akan melihat bahwasanya di masa awal Indonesia merdeka itu butuh perjuangan, butuh kerja keras atau keras. Para pemimpin founding father pun orang-orang yang hebat, orang-orang yang benar-benar telaten, tekun, dan patriotisme gitu, dengan rasa kecintaan terhadap tanah air, butuh banyak pengorbanan dan lain sebagainya. Tapi kita lihat Indonesia hari ini ya, para pemimpinnya ya sepertinya sih akan muncul nanti dalam tanda kutip dinasti baru atau kekuasaan baru di sejarah Indonesia. Sepertinya. Nah, balik lagi ke pembahasan dalam kerangka pandangan ini, kemudian dunia Islam pada pertengahan dan akhir abad ke-13, pembahasan dalam bab ini jelas berada pada fase ketiga ya dalam teori dinasti Ibnu Khaldun. Di abad ke-13 seperti yang kita bahas kemarin, Andalusia runtuh, kemudian juga nanti Mamluk atau Abbasiyah juga runtuh, dan negara-negara dinasti lain pun sama. Kenapa? Karena munculnya pemimpin yang tidak kompeten, juga ada kerusuhan kaum tentarawannya, kaum militernya, dan yang paling menonjol, yang pasti kita sudah sering soroti adalah adanya kekayaan dan kemewahan yang berlebihan. Itu mempengaruhi ketidakmampuan dunia Islam mempertahankan diri dari serangan luar. Nah, maka sesuai filsafat tadi ya, paradigma Ibnu Khaldun tadi, maka dinasti baru akan bangkit menggantikan yang lama.
Itu yang nanti yang terjadi ketika munculnya keturunan Utsman, yaitu pejuang Turki di Anatolia Barat yang akan bangkit pada abad ke-14 dan ke-15 sebagai kekuatan Islam utama yang kemudian membantu era baru, di mana munculnya kestabilan, pertumbuhan, bahkan keajaiban pencapaian peradaban Islam. Yang sebetulnya ini juga akhirnya sirkus pencapaian peradaban Islam itu seperti sirkus seperti atas kemudian mundur kemudian ke atas lagi. Nah, mungkin kemarin kita sudah bahas masa puncak itu mungkin di masa Baitul Hikmah, masa dinasti Abbasiyah, nanti turun lagi di masanya Utsmani dan seterusnya. Dan nanti Utsmani akan dijelaskan nanti. Nah, tapi dalam catatan nanti juga dijelaskan oleh Fairas, ada satu catatan ya tentang teori Khaldun ini. Ternyata dinasti yang akan bertahan ini jauh lebih lama daripada 3 generasi. Yang kenapa nanti sirkusnya itu memanjang sekali. Kalau kita lihat nanti di kekuasaan Utsmani kan, yang akan terus berlangsung sampai ke abad 20. Sekitar 6 abad. Nah, Utsman ini satu pengecualian. Maka kemudian untuk menjelaskan tentang kelahiran kembali ini peradaban Islam, Firas kemudian membahas 3 peradaban. Pertama peradaban Utsmani, kemudian peradaban Safavi atau Safid, kemudian juga peradaban Mughal. Khusus untuk Safavi atau Safid, saya agak keberatan memasukkan ini dari peradaban Islam karena memang unsur Syiahnya terasa kuat kan? Syiah yang sudah melenceng dari Islam. Nah, pembahasan soal asal mula Utsmani ini menjadi bab awal dari bahasan ini. Kita tahu bahwasanya Daulah Utsmani ini berasal dari salah satu suku di Turki Barat, yaitu suku Kai. Pada waktu Genghis Khan melakukan agresi ke wilayah Turkistan yang didiami suku Kai, merasa terancam sebagai pemimpin Sukai, akhirnya Sulaiman Shah meminta perlindungan dari penguasa Transoksiana bernama Jalaluddin Mungurobiti bin Khwarizmi. Namun akhirnya kekuasaannya berhasil dikuasai oleh tentara Mongol. Nah, Sulaiman Shah kemudian memimpin anggotanya untuk pergi ke Kurdistan dan ke Azerbaijan. Namun dalam usahanya memasuki wilayah Syam terhalang oleh bentangan sungai yang luas. Dan pada saat menyeberangi sungai Efrat, datang banjir hingga terbawa arus dan akhirnya meninggal dunia. Nah, Sulaiman Shah ini kemudian meninggal. San Kurtakin, Toghlai, Dandan, dan Ertugrul. Nah, Ertugrul ini nanti yang mendirikan cikal bakal berdirinya Utsmani. Nah, kemudian pasca meninggalnya Sulaiman Shah tadi yang bermigrasi, satu kelompok menginginkan kembali ke daerah asal dan satu kelompok lain menuju ekspedisi ke wilayah Asia Kecil. Yang ini kelompoknya Ertugrul dan Dandan. Kemudian diangkat sebagai pemimpin baru hingga akhirnya mereka menetap di Anatolia. Dan ketika terjadi pertemuan antara pasukan Sultan Al-Din I dengan kekaisaran Bizantium Romawi Timur, maka Ertugrul ini dan para pengikutnya membantu pasukan Alauddin hingga mencapai kemenangan. Nah, atas bantuan ini, Alauddin I sangat berterima kasih dan memberi hadiah pada Ertugrul dan kelompoknya berupa daerah di pergunungan Armenia dan lembah Saguta di sepanjang sungai Sakarya, wilayah Turki hari ini. Dan kemudian Ertugrul dan pasukannya mendapat tugas dari Alauddin I untuk menaklukkan dan menguasai daerah pesisir Laut Hitam ke Rusia hingga ke Eskisar. Oleh Alauddin I, pasukan Ertugrul diberi gelar Muqaddam Sultan, tentara pelopor Sultan. Sedangkan Ertugrul sendiri menyematkan gelar untuk dirinya Sultan Oki. Nah, pada tahun 1288, Ertugrul meninggal dunia, kemudian Alauddin I mengangkat putranya yang bernama Utsman sebagai penggantinya. Nah, inilah kemudian menjadi cikal bakal berdirinya negara Utsmania. Kemudian singkat saja dalam perjalanannya yang berliku, Daulah Utsman menjadi kekuasaan Islam yang sangat dinamis dan mulai
berdiri sampai akhir keruntuhannya. Jasa besar Daulah Utsmani yang bagi perkembangan Islam Timur masih bisa dirasakan sampai sekarang. Nanti dalam catatan juga dikatakan bahwasanya bahkan sebagian ulama awal di Indonesia itu merupakan tokoh ulama yang berasal dari Utsmani yang diutus oleh Sultan untuk menyebarkan Islam ke Indonesia. Dan tumbuhnya Daulah Utsmani ini juga tidak terlepas nanti dari melemahnya kekuasaan Daulah Abbasiyah pada ujung yang paling kritis sampai nanti Daulah Abbasiyah yang ada di Mamluk itu ditaklukkan oleh kekuasaan Utsmani. Sebelum kenal juga kita melihat bahwasanya Daulah Abbasiyah juga sebenarnya sudah mengalami kehancuran ketika mendapatkan serangan dari tentara Mongol. Dan lahirnya pemimpin hebat menjadikan Daulah Utsmani sebagai penguasa dunia yang kembali mengangkat kejayaan Islam dan peradabannya setelah Daulah Islam tidak hancur, baik itu di Baghdad, Andalusia oleh serangan Mongol. Kemudian juga nanti ada juga tentara salib yang menyerang peradaban Islam di Baitul Maqdis. Kemudian juga nanti ada kehancuran Andalusia oleh kekuasaan atau kerajaan Kristen. Dan Utsmani ini menjadi suatu hal yang angin segar baru ya bagi umat Islam atau peradaban Islam di penghujung abad ke-13. Nah, dan awal mula kebangkitan nanti seiring dengan dinamika yang terjadi, sebetulnya juga Daulah Utsmani pada awal-awalnya atau disebut dengan periode awal itu juga mengalami pasang surut ya. Di antaranya adalah mungkin yang paling dicatat dalam sejarah adalah adanya juga konflik atau perpecahan di dalam internal Daulah Utsmani atau yang di sini dinasti Utsmani gitu. Kemudian akhirnya nanti Utsmani ini kemudian bersatu kembali, menyatu kembali di masa Muhammad I yang memerintah sekitar abad ke-15 di kurun 1403 sampai 1421 Masehi, di mana kemenangan Timur Leng atas Daulah Utsmani meninggalkan luka yang sangat mendalam ditambah perselisihan antar saudara di dalam keluarga Utsmani. Berkat kecerdikan yang diberikan Allah kepada Muhammad I, akhirnya berhasil meredam perselisihan putra-putra Bayazid, dan kemudian Muhammad I ini bisa dikatakan adalah pendiri Daulah Utsmani periode kedua setelah membawa bangsanya berjuang kembali meraih kejayaannya. Di masa Muhammad I akhirnya bisa mempersatukan seluruh keluarga dan saudara-saudaranya. Akhirnya Daulah Utsmani bangkit dan berjaya, yang kemudian melampaui kejayaan yang diperoleh oleh pendiri awal Daulah Utsmani pada masa sebelumnya. Daulah Utsmani juga sebagai daulah Islamiyah diakui juga kembali sebagai penguasa dunia dengan kemajuan peradaban dan ilmu pengetahuannya. Sehingga nanti silih berganti penguasa-penguasa Utsmani memimpin sampai nanti ada Muhammad I, kemudian dilanjutkan oleh Murad II, digantikan juga oleh sampai kemudian nanti oleh Muhammad II yang dikenal dengan sebutan Al-Fatih. Kemudian Firas Al-Khatib kemudian memposisikan gitu kan tentang periode Muhammad Al-Fatih ini dalam bab kedua, yaitu kemenangan Kekaisaran Ottoman, yang singkatnya bahwasanya pada 1451 Muhammad II atau Muhammad II ini naik tahta pada saat sebelum berumur 12 tahun. Yang sebenarnya Muhammad memegang tahta saat ayahnya pensiun. Yang menjadi ganjalan adalah bahwasanya dia menjadi negarawan pada umur dia masih sangat muda untuk memegang tahta ini. Sekaligus yang menjadi ganjalan bagi Muhammad juga adalah soal munculnya yang menarik yang kita ingat di masa Muhammad Al-Fatih ini adalah ketika dia menaklukkan Konstantinopel atau katanya Bizantium, Romawi Timur, sehingga dia nanti diberi gelar sebagai Al-Fatih. Ada catatan banyak menarik tentang Muhammad catatan yang banyak diulas ya oleh Firas Al-Khatib. Al-Fatih ini adalah gelar melakukan Konstantinopel pertama itu ya,
ini bukan 12 tahun ya, 22 tahun diangkat sebagai dan di mana Muhammad Al-Fatih ini berusaha membangkitkan kembali sejarah Islam hingga dapat melakukan Konstantinopel sebagai ibu kota Bizantium. Muhammad Al-Fatih ini sudah dididik oleh ulama-ulama terkemuka, ulama yang Rabbani, di antaranya adalah Muhammad bin Hamzah Dimashqi Al-Rumi. Dia kenal dengan sebutan Syekh Samsuddin. Dan hal yang berikutnya yang kemudian menjadi motivasi kehidupan pemerintahan Muhammad Al-Fatih adalah ketika adanya bisa kekuasaan Islam itu akan menaklukkan kota Konstantinopel dan umat Islam melakukannya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukannya, hingga kemudian memotivasi Al-Fatih untuk melakukan serangan terhadap kota Konstantinopel, kota yang menjadi sejarah banget bagi bangsa Eropa dan bangsa terutama adalah kekuasaan Kristen. Kota ini dibangun pada kisaran tahun 330 Masehi oleh Kaisar Bizantium, yaitu Konstantin pertama. Yang mengapa menjadi hal yang menarik adalah karena letaknya yang sangat strategis, sehingga ada pandangan yang menyatakan bahwasanya andaikan dunia ini sebagai kerajaan, maka Konstantinopel akan cocok untuk menjadi ibu kota kerajaan tersebut. Muhammad Al-Fatih nanti berhasil menguasai Konstantinopel dengan perencanaan dan persiapan yang matang dan juga strategi yang baik, sehingga nanti kota Konstantinopel ini jatuh ke pangkuan umat Islam pada 20 Jumadil Ula 857 Hijriah, atau bertepatan dengan 21 Mei tahun 1453 Masehi. Nanti beberapa hal yang kemudian diubah adalah seperti setelah memasuki Konstantinopel, Al-Fatih kemudian mendapati sebuah gereja yaitu Hagia Sophia atau Hagia Sophia, dan kemudian beliau memasuki gereja tersebut yang kemudian digunakan sebagai tempat perlindungan terakhir para pendeta, rohib, dan masyarakat. Al-Fatih dengan kebaikan akhlak yang kemudian memberikan sikap bijaksana dan perlindungan kepada seluruh penduduk Konstantinopel ketika itu. Setelah salib-salib berhala dan gambar-gambar diturunkan, kemudian Hagia Sophia dibersihkan dan kemudian dijadikan masjid bagi umat Islam. Ini yang menjadi sejarah kemudian dicatat oleh Firas Al-Khatib. Yang akhirnya Konstantinopel dijadikan sebagai ibu kota kerajaan Turki Utsmani dan namanya diganti menjadi Istanbul atau kota Islam yang kemudian dikenal dengan nama Istanbul. Kemudian di sinilah akhirnya sejarah Islam peradaban tidak akan berubah hanya karena pelakuan, tapi budaya dari keduanya akan ada peradaban baru. Di sini kemudian muncul peradaban baru di wilayah Eropa Timur. Sekaligus ini kemudian menjadi batu loncatan bagi Dola Utsmani yang kemudian menjadi kekuasaan yang paling disegani bagi umat manusia pada masa itu. Yang kemudian nama atau pamor itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Yang namanya itu, kebesarannya itu akhirnya membuat gentar dan takut para penguasa-penguasa yang ada di Eropa Barat. Mereka melihat Eropa Timur atau Bizantium Timur bisa ditaklukkan, maka mereka juga menjadi satu was-wasan ya. Setelah mereka kalah di perang salib, kemudian mereka melihat Bizantium ditaklukkan dan akhirnya mereka melihat kekuasaan atau peradaban Islam sangat amat luar biasa. Sedangkan bagi umat Islam yang lain, ini adalah menjadi pencapaian sangat luar biasa, sehingga mereka memandang ini adalah suatu kebanggaan bagi umat Islam. Pamornya sampai akhirnya tercium dan harum hingga ke peradaban yang ada di Indonesia. Banyak catatan nanti yang akhirnya sering menyebut-nyebut ya, pencapaian Utsmani ini sebagai satu kebanggaan bagi rakyat-rakyat yang ada di wilayah Sumatera maupun yang ada di Jawa. Sehingga akhirnya mereka melihat inilah Utsmani sebagai pimpinan atau kebanggaan peradaban umat Islam, yang kemudian juga pamornya mengalahkan kekhilafan yang saat itu masih ada, yang sedang dikuasai oleh orang-orang Mamluk. Karena pada saat itu kekhilafan masih ada di Abbasiyah,
dinasti Abbasiyah yang berada di Mesir. Sebetulnya khilafah ini adalah khalifah yang berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Mamluk dan sedang juga mengalami masa-masa kemundurannya. Nah, selanjutnya, kapan masa keemasan Utsmani, masa keemasan Utsman berada di sekitar 46 tahun di masa kekuasaan Sulaiman Al-Qanuni. Pada 1520 hingga 1566, Utsmani mengalami masa keemasan dengan meneliti dunia Arab, menyumbangkan yang terdiri dari Jazirah Arab sebagai pegunungan Kaukasia dan juga Afrika Utara. Bahkan pamornya sudah sampai ke wilayah Nusantara. Nah, hal ini tentu diawali dulu dengan bagaimana keberhasilan Sulaiman itu ya, Salim ayahnya itu Salim I ya, yang lebih dulu gitu menguasai membebaskan dua kota suci ya, sehingga menjadi bawah kekuasaan Daulah Utsmaniyah. Ini kan simbol persatuan, simbol peradaban umat Islam. Selain itu juga Salim I juga telah memindahkan gelar khilafah atau khalifah yang tadi dari orang-orang Abbasiyah yang ada di Mamluk, kekuasaan Mamluk, menjadi berada di Utsmani. Sejak itulah kemudian ini menjadi era kekhilafahan Utsmaniyah. Dan nanti dilanjutkan oleh Sulaiman Al-Qanuni yang akhirnya mencapai puncaknya dan sebagai dia naik takhta tahun 1520 dan Turki Utsmani mengalami puncak kejayaan. Banyak sekali peristiwa penting di masa kepemimpinan Sulaiman Al-Qanuni, di antara adalah upaya penyempurnaan undang-undang Turki Utsmani, sehingga itulah kemudian disematkan nama Al-Qanuni ya, Qanun kan. Kitab aturan gitu, kitab aturan undang-undang. Nah, lanjut berikutnya adalah bahwasanya selain soal aturan tadi ya, ia juga merupakan pemimpin negara yang sangat besar ya. Seperti sebagaimana ayah dan kakeknya dulu ya. Dia juga seorang legislator ulung ya, yang berdiri di depan mata rakyat sebagai penguasa berjiwa besar dan eksponen keadilan yang murah hati. Sulaiman I diberi gelar Al-Qanuni atau The Magnificent, pembuat undang-undang, karena jasanya meletakkan dasar-dasar hukum bagi Daulah Utsmani dan tentunya paling lama memerintah. Dan kemudian juga melakukan banyak sekali pembangunan yang fenomenal, seperti misalnya membangun Masjid Sulaiman, 81 masjid jami, 52 masjid kecil, 55 madrasah, 7 asrama pelajar, 5 buah takiyah, tempat memberi makan fakir miskin, dan lain sebagainya. Dan pada saat masa-masa kepemimpinan Sulaiman inilah kemudian Daulah Utsmani menjadi kekuatan yang disegani di dunia. Penaklukan yang dilakukan Sulaiman Al-Qanuni juga menyebabkan kesultanan ini menguasai kota-kota besar Islam dan sampai ke Afrika Utara, tadi yang saya jelaskan. Dan ini menjadi pemerintahan yang menjadi representasi puncak kejayaan politik Daulah Utsmani dan puncak keemasan pemerintahan Utsmani yang menjangkau sampai 3 benua. Kemudian Sultan Sulaiman Al-Qanuni wafat 5 September 1566. Hari itu ada hari yang penuh duka cita, umat Islam merasakan kesedihan dan kehilangan sangat amat mendalam. Nah, saat Sulaiman Al-Qanuni meninggal, kemudian kekuasaan beralih ke Salim II. Tapi tak seperti masa-masa sebelumnya, Salim II ini tidak cakap sebagai pemimpin negara maupun pemimpin militer. Di antaranya yang paling fatal adalah ketika melakukan invasi keliru ke Siprus pada 1571 yang menyebabkan adanya Front Persatuan Kristen melawan kekaisaran Utsmani. Dalam perang Lepanto pada tahun yang sama, orang Kristen akhirnya menang telak atas Turki dan supremasi Ottoman atau Utsmani di Benetaria akhirnya lenyap selamanya sampai hari ini.
Meskipun kalah pada saat itu, Utsmani tetap menjadi kekuatan Eropa ya selama ratusan tahun setelah kekuatan Salim. Dan masa penaklukan Utsmani baru berakhir pada akhir abad ke-16, yang kemudian nanti Eropa akhirnya mampu menyusul dunia Islam baik secara teknologi maupun sosial, dan saat itu Utsmani sedang mengetahui ya batas-batas kekuatan militer dan politiknya, sehingga nanti butuh waktu beberapa abad sebelum keseimbangan kekuatannya, rekonsiliasi kekuatan itu terjadi. Tetapi kemudian Utsmani sudah dimulai, dan nanti akhirnya di masa-masa setelahnya, setelah Eropa memuncak, Utsmani pun akhirnya mengalami masa-masa pahitnya. Next, yang berikutnya adalah Safavid atau Syafawi. Beberapa catatan yang bisa dilihat dari Daulah Safawi ini adalah bahwasanya Daulah Safawi ini berdiri pada saat Daulah Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun pada kenyataannya Safawi ini berkembang dengan cepat karena memang disokong oleh ideologi Syiahnya atau pemikiran Syiahnya. Istilah nama Safawi ini terus dipertahankan dari tarekat Safawiyah sampai menjadi sebuah gerakan politik dan menjadi daulah yang disebut Daulah Safawi. Dalam perkembangannya, Daulah Safawi ini sering berselisih dan bersinggung dengan Daulah Utsmani. Di mana letak Daulah Safawi itu ya tadi menjadi wilayah Iran hari ini atau wilayah Persia, bekas Persia. Dan kita lihat bekas-bekas Safawi ini juga masih ada ya dalam peradaban Persia ini. Setelah terus-menerus antara Daulah Safawi dan Daulah Utsmani terus menjadi konflik yang berkepanjangan. Hal tersebut menjadikan Daulah Safawi tidak semakin kuat dan hanya terkurung di wilayah Iran hari ini, sekitar Iran. Dan sekitar tahun 1514, pemimpin Utsmani yaitu Salim pertama mampu menghancurkan Safawi dan menjatuhkan kedudukan Ismail, penguasa Safawi pada masanya. Meskipun telah diserbu, tetapi kerajaan Safawi masih utuh dan bahkan kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya nanti di masa Shah Abbas pertama, di mana nanti berdirinya masjid apa yang terkenal di Iran saat ini, saya lupa. Itulah puncak peradaban dari Safawi. Selanjutnya adalah ada kerajaan Mughal. Mughal didirikan oleh Babur, penakluk Turki dan Asia, dan ia mengklaim dirinya sebagai keturunan dari Timur dan Genghis Khan. Di bawah kendali dinasti Lodi di Sultan Delhi pada 1542, Kesultanan ini diserang oleh Babur, dan juga pada tahun 1509 di India ia juga mengalahkan satu-satunya negara Islam pada perang Panipat serta mengklaim dirinya sebagai Raja Delhi. Karena mengacu pada warisan Mongol, kerajaan ini dinamakan Kerajaan Mughal. Nah, nanti muncul di masa tahun 1566 Kaisar Akbar ya. Kaisar Akbar ini yang kita mengenal istilah apa ya? Di film itu ada film Joda Akbar. Ini adalah film yang diadaptasi dari Jalaluddin Muhammad Akbar ini. Dan Akbar ini menjadi raja terbesar Daulah Mughal di India. Dan kemudian yang dicatat oleh Firas adalah ketika dia memimpin tahun 1566 sampai 1705 dan kemudian mendirikan agama Dinul Ilahi atau agama Tuhan, yang merupakan sebutan agama baru Akbar yang mencoba mensintesakan ya, ajaran Islam dengan ajaran Hindu ya. Namun nanti ini dilawan atau ditolak oleh para ulama tradisional Islam yang menganggap ini sebagai hujatan dan jauh dari batas-batas yang Islam. Dan selanjutnya nanti ada Aurangzeb. Nah, pada masa pemerintahannya di India banyak kuil Hindu yang dihancurkan dan ia dikenal sebagai raja yang tidak toleran dan fanatik. Pada abad ke-17, pandangan kerajaan Mughal terhadap penghancuran kuil Aurangzeb ini bukanlah pendasar agama namun karena pertahanan politik. Mughal nanti hancur ketika datangnya silih berganti ya, datangnya datangnya Portugis ke India, kemudian juga pukulan telak adalah ketika datangnya
di situ kan didatangi East Indian Company. Mughal ini nanti menjadi lemah dan mengalami kemudian pada setengah abad terakhir sebelum akhirnya berakhir pada tahun 1858 Masehi. Selepas Aurangzeb merupakan yang menjadi penguasa yang lemah sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Tanda-tanda kemunduran sudah terlihat dengan indikator di antaranya adalah tampilnya sejumlah penguasa lemah dan terjadi perbuatan kekuasaan dan namanya kontrol pemerintahan pusat. Itu faktor internalnya. Faktor eksternalnya adalah terjadinya pemberontakan di mana-mana seperti pemberontakan kaum Sikh di utara, gerakan separatis Hindu di India Tengah, dan juga gerak pemberontakan dari umat Islam sendiri di timur, dan yang terberat adalah adanya invasi Inggris melalui East India Company, kapal dagang Inggris, lembaga perusahaan dagang Inggris. Nah, dominasi Inggris ini menjadi faktor pendorong kehancuran Mughal pada waktu itu, di mana akhirnya dengan penjajahan Inggris ini Mughal akhirnya menjadi tinggal cerita dan tinggal sejarahnya saja. Kemudian di bagian terakhir ini menarik, menyebut dengan 3 kerajaan Misyu, ya. Baik Ottoman, Safawi dan Mughal dijelaskan oleh Firas al-Khatib sebagai kerajaan Misyu yang memiliki inti budaya Islam yang sama, namun dengan perbedaan dalam hal politik yang bertentangan dan perbedaan agama yang sangat terlihat. Jadi perang itu menjadi basis, ya, dari kemunculan raja-raja kekuasaan-kekuasaan ini. Itu mungkin yang kemudian disebut dengan Misyu. Dan nanti kekuasaan ini berhasil, ya, mempertahankan kekuasaannya sampai di masa abad ke-19. Bahkan Utsmani sampai ke abad 20 awal abad 19, ya, yang akhirnya menjadi jembatannya terhadap jembatan terhadap kondisi umat Islam di abad modern kita saat ini. Dan bisa dikatakan memang kebanggaan terakhir peradaban Islam ya terjadi pada masa Utsmani ini, yang sampai akhirnya kita umat Islam atau peradaban Islam tidak pernah mencapai pada puncaknya, belum pernah mencapai pada puncaknya kembali hingga masa kita hari ini. Walau bisawab, itu mungkin yang bisa digambarkan dalam pembahasan bab ke-10 ini. Mudah-mudahan nanti akan ada diskusi atau akan ada pertanyaan untuk memperdalam pembahasan kita pada sore hari ini. Jazakumullah khairan, Kang Septian, pemaparannya. Mungkin ada sedikit note yang menarik, Kang Septian. Jadi ketika Muhammad Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel, beliau kan memberi perlindungan terhadap masyarakat yang non-Muslim seperti itu. Dan kalau nggak salah, Firas Al-Khatib juga menceritakan bahwa penguasa-penguasa Ottoman sebelumnya juga melakukan hal yang sama ketika mereka melakukan terhadap daerah-daerah yang dikuasai oleh non-Muslim sebelumnya. Jadi apakah Kang Septian menilai bahwa ini salah satu kayak nilai-nilai yang dibawa oleh Daulah Utsmani ini dari pendirinya sampai ke Al-Fatih dan seterusnya seperti itu. Iya. Pertama yang menarik yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya ini kan bangsa-bangsa Asia Tengah, ya, masih sebangsa dengan Mongol gitu, bangsa Mongol yang memang bangsa nomaden dan bangsa yang gemar perang, gemar melakukan ekspansi kekuasaan, ekspansi wilayah dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, sifat ini tetap ada ketika mereka memeluk Islam, sifat ekspansi ini, ya, militer, tadi ekspansi militer dan seterusnya. Dan yang menarik ketika mereka bersatu dengan Islam, ini yang menjadi hikmah, ya, muncul sifat rahmat kita dalam melakukan tabiat mereka atau hobi mereka, ya, ekspansi tadi. Sifat rahmat dalam artian memang mereka akhirnya melakukan ekspansi tersebut bukan sekedar mencari sebagaimana masa-masa sebelum Islam, ya, mencari dunia, mencari penaklukan wilayah dan sebagainya, tapi memang sedang menunjukkan bahwasanya mereka sebagai yang membawa reputasi Islam, yang menjadi
duta-duta Islam, menunjukkan bahwasanya inilah Islam seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan adalah ketika mereka melakukan tempat-tempat, mereka sangat menjunjung rasa toleransi kehidupan sosial dan beragama. Makanya pada saat itu tidak yang terjadi adalah tadi banyak sekali wilayah-wilayah yang sebetulnya masih tetap mempertahankan agamanya, padahal sudah menjadi wilayahnya Utsmani. Dan kenapa kemudian yang ketiga, kenapa yang menjadi sorotan adalah ketika masa Muhammad Al-Fatih, padahal di masa-masa sebelumnya juga tetap ada, karena yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih adalah pusat dari kekuasaan Kristen, agama yang beda dengan Muhammad Al-Fatih, Islam. Sehingga menjadi sorotan adalah, dan itu tercatat dalam buku-buku sejarah gitu kan, ada bahwasanya Al-Fatih ketika memasuki Konstantinopel, bahkan memasuki Hagia Sophia, itu sangat menunjukkan sifat Islamnya, sifat rahmatnya tadi ya, dengan tidak membunuh dan tidak memaksa gitu. Kalangan Kristen yang melakukan perlindungan di wilayah Hagia Sophia, yang akhirnya mereka mendapatkan simpatik yang sangat besar dari rakyat Hagia Sophia ya, dan itu yang sesuatu yang belum tidak mereka tunjukkan pula kepada Raja Bizantium Timur sebelumnya, karena beda sekali tabiatnya antara kekuasaan Bizantium kedua, Bizantium sebelumnya sebelum ditaklukkan dengan tabiat dari Daula Utsmani ini. Maka sebetulnya disitulah kemudian kita melihat sifat al-fath itu terbuka, terrealisasi. Fath itu kan bukan penaklukan, tapi pembukaan, membuka agar wilayah tersebut itu mendapatkan cahaya Islam. Di sana sebenarnya menjadi keberuntungan bagi Konstantinopel yang akhirnya mendapatkan cahaya Islam, wasilah dari apa yang dilakukan oleh Muhammad Al-Fatih dengan pasukannya. Begitu Pak Bimo. Jadi sangat berbeda ya ketika pasukan Mongol dari Cina sampai ke Syam, kemudian itu melakukan penaklukan dengan Daulah Utsmani ya. Walaupun mereka mempunyai karakter pemberani, karakter berperang yang kuat, tapi karena mereka sudah bersentuhan dengan Islam, muncul motivasi yang berbeda, cara penanganan yang berbeda seperti itu ya, Kang Titian. Iya, betul. Ini sangat menarik. Dan nanti berbeda sekali dengan penaklukan atau mungkin penjajahan gitu kan, apa yang dilakukan oleh orang-orang Barat yang dimulai dengan orang-orang Eropa ya. Bagaimana kita melihat nanti Portugis, Spanyol melakukan ekspansi kekuasaan itu ya sangat-sangat luar biasa kejam dan brutal. Dan itu juga kemudian dinyatakan pula atau digambarkan pula kebrutalan tersebut oleh bangsa-bangsa Eropa yang lain, semisal Belanda, Spanyol, Inggris, Prancis, itu melakukan hal yang sangat brutal sekali terhadap wilayah baru. Belanda mungkin yang paling kita kenal ketika mereka melakukan banyak sekali kezaliman, kerakusan dan keserakahan di wilayah negeri kita Indonesia. Itu yang membedakan. Bahkan sampai hari ini ketika kita melihat ekspansinya Amerika Serikat, itu sangat-sangat luar biasa kejam, kacau dan merusak gitu, ke wilayah dunia Islam khususnya. Begitupun dengan Israel dan seterusnya. Kayak sebetulnya ini satu sifat Islam yang rahmat ya, yang karakter tentang ekspansi itu pasti ada dalam tabiat manusia. Tapi ketika Islam itu menjadikan pandangan hidupnya, karakternya itu menjadi sesuatu yang pembeda. Gitu. Baik, luar biasa sekali ya. Jadi sebelum Daulah Utsmani itu penaklukan Mongol itu juga karakternya sama ya, karakternya lebih ke barbar gitu ya, lebih ke arah duniawi, penaklukan, kekayaan, dan brutal. Setelah Utsmani mulai menurun itu diganti juga oleh penaklukan model baru oleh Eropa gitu. Itu juga karakternya mirip dengan Mongol pada prinsipnya ya, karena motifnya juga kekayaan, kemudian kekuasaan, tidak mengedepankan sifat toleransi, kemudian kemanusiaan seperti itu ya. Jadi ini bukti sejarah yang mungkin perlu sering diungkap kali Kang Septian bahwa betul bahwa harus sering diungkap, harus sering dipahami oleh generasi muda kita. Betul, bahwa ketika penaklukan atau ekspansi itu dilakukan dengan panduan Islam, itu akan membawa kemakmuran, kebahagiaan, tidak hanya untuk masyarakatnya Muslim saja, tapi juga untuk
masyarakat yang tidak memeluk agama Islam. Mereka itu akan mengalami perlindungan dan kesejahteraan yang sama gitu kan ya. Ini yang perlu kita sering angkat kan Kang Septian. Baik, luar biasa sekali. Mungkin waktunya juga yang membatasi ini Kang Septian, karena beberapa menit lagi kita akan memasuki azan maghrib. Masya Allah. Yeah. Jadi mungkin kita cukupkan ya Kang Septian ya. Iya. Ada tambahan sedikit belum ditutup Kang Septian? Masih banyak tambahan, tapi mungkin waktunya sudah ini. Jadi ya tambahan dikit adalah bahwasanya dengan belajar sejarah kita akan melihat karakter umat Islam. Dengan belajar sejarah juga kita akan melihat bahwasanya umat Islam itu mengalami pasang surut. Kita harus menyadari bahwasanya Allah menurunkan saya ke dunia 30 tahun lalu atau Pak Bimo 50 tahun lalu dan sebagainya. Itu dalam satu takdir bahwasanya kita dalam masa-masa umat Islam sedang merosot. Ini yang menjadi tantangan kita hidup dalam masa ini. Tanpa kita juga harus melupakan bahwasanya karakter umat Islam itu seperti apa, dan sebetulnya umat Islam juga di masa lalu pernah mengalami kejayaan, dan pernah juga ada juga umat Islam yang pernah mengalami sama seperti nasib kita dalam masa kemunduran, ada juga yang masa-masa kebangkitan dan sebagainya. Itu menjadi tantangan hidup kita. Dengan melalui sejarah kita hidup tidak flat, seolah-olah hidup kita tuh ya mundur terus gitu. Seperti inilah kita. Tapi ini adalah satu babak saja yang harus kita hadapi. Mudah-mudahan saja kita juga bisa mengalami gitu kan masa-masa titik balik kemajuan atau kejayaan peradaban Islam. Mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Kang Septian, jazakumullah khairan atas pemaparan dan juga sharing ilmunya, sahabat Anambebe Media semua. Terima kasih telah mengikuti ngaji buku ini sampai dengan selesai. Semoga ini menjadi amal ibadah dan juga keberkahan bagi kita semua, semakin memotivasi kita untuk selalu belajar dan juga mendakwahkan Islam. Baik, mari kita tutup ngaji buku kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.